Hakim-Hakim 16 ayat yang ke-28. Di akhir dari hidup Simson menaikkan sebuah doa terakhir kepada Tuhan. Dan ini yang Simson katakan. Hakim-Hakim 16 ayat 28. Simson berkata, berserulah Simson kepada Tuhan, katanya, ya Tuhan Allah, ingatlah kiranya kepadaku dan buatlah aku kuat sekali ini saja, ya Allah, supaya dengan satu pembalasan juga kubalaskan kedua mataku itu kepada orang Filistin. Dalam perjanjian lama ada 3 penyebutan yang berbeda yang kita berikan kepada Allah. Nomor 1, kalau Anda temukan kata Allah, A besar, L kecil, L kecil, A kecil, H kecil, jadi Allah, A besar, L kecil, A kecil, H kecil, maka biasanya dalam bahasa aslinya menggunakan kata Elohim. Yang kedua, kalau Anda temukan ada kata Allah, A besar, L besar, A besar, H besar, atau Anda temukan kata Tuhan, T besar, U besar, H besar, A besar, N besar, semuanya huruf besar, maka biasanya dalam bahasa aslinya menggunakan kata Yahweh. Kalau Anda temukan dalam bahasa perjanjian lama T besar, U kecil, H kecil, A kecil, N kecil, Tuhan, T besar, U kecil, H kecil, A kecil, N kecil, biasanya penggunaan bahasa aslinya adalah Adonai. Jadi 3 penyebutan yang berbeda. Dalam Hakim-Hakim 16 ayat 28, Anda akan menemukan bahwa 3 penyebutan ini muncul dalam ayat yang sama pada doa yang sama. Ketika dia berkata, ya Tuhan, T besar, U kecil, H kecil, A kecil, N kecil, berarti dia memanggil hari itu Adonai. Tuhan, T besar, U kecil, H kecil, A kecil, N kecil. Kemudian berkata Tuhan Allah, A besar, L besar, A besar, H besar. Berarti dia menggunakan kata Yahweh. Tetapi dia kemudian berkata, ingatlah kiranya kepadaku, buatlah aku kuat sekali ini saja, ya Allah, A besar, L kecil, A kecil, H kecil. Berarti dia menggunakan nama yang berbeda dari 2 nama di atas, dia menggunakan kata Elohim. A besar, L kecil, A kecil, H kecil. Dan buat saya ini ada maksudnya dan sebenarnya ada rahasianya. Ketika Anda menggunakan kata Elohim, A besar, L kecil, A kecil, H kecil, maka arti kata Elohim sebenarnya adalah bicara tentang dia yang punya kuasa atau dia yang berkuasa. Itu sebabnya dalam Kejadian 1 ketika bicara soal penciptaan alam semesta, maka penggunaan kata Allah di sana tidak menggunakan kata Yahweh, tetapi penggunaan kata Allah di sana menggunakan kata Elohim. Sebab penciptaan selalu berhubungan dengan kuasanya. Dan kata L atau huruf L lebih tepatnya, sebenarnya itu memang dilekatkan kepada semua yang memegang kuasa. Misalnya raja dalam bahasa Ibrani menggunakan kata melek, L. Ada L di sana. L di sana menunjukkan bahwa dia raja. Kenapa dia disebut raja? Ada kata L-nya. Sebab dia berkuasa. Kata hakim dalam perjanjian lama pun dalam bahasa Ibrani ada huruf L di tengah-tengahnya. Sebab itu menunjukkan hakim adalah orang yang berkuasa. Kata malaikat malah juga menggunakan ada L di sana. Kenapa ada huruf L di sana? Sebab menunjukkan bahwa malaikat adalah satu pribadi yang berkuasa. Elohim menunjukkan Tuhan yang maha kuasa, dia yang berkuasa, dia yang punya kuasa.
Dan huruf L, saya pernah katakan pada Anda bahwa orang Ibrani itu setiap hurufnya menggunakan simbol. Kita sudah belajar paling tidak dari kata Daud muncul dari kata Yod. Kata Yod simbolnya tangan misalnya. Beth, Aleph, Bet, A, B. Huruf B dalam bahasa Ibrani menggunakan kata Beth yang punya simbol rumah. Makanya Bethlehem, Bet rumah, Lahem roti. Bet Hesda, Bet bicara rumah, Hasda, Hesda, Hesat bicara soal belas kasihan. Bet selalu artinya rumah. Kemudian ada huruf gamel misalnya. Gamel bicara transportasi, sebab artinya unta, pembawa barang. Dan lamet atau L itu punya simbol berarti tongkat. Itu sebabnya dalam Alkitab Anda akan menemukan bahwa tongkat dan tangan yang memegang tongkat selalu diidentikan dengan kuasa. Makanya ketika Musa membawa bangsa Israel keluar dari Mesir, dia membawa tongkat. Dan tongkat itu dari tongkat Musa menjadi tongkat Allah. Sebab satu kali Tuhan berkata pada Musa, apa yang ada di tanganmu? Musa berkata tongkat. Tuhan berkata lemparkan tongkatmu ke tanah. Dan waktu dia lemparkan tongkatnya ke tanah, tongkat berubah menjadi ular. Kemudian Tuhan berkata pegang ekornya. Saya tidak akan pernah berani pegang ekor ular. Sebab kalau Anda pegang ekor ular, kemungkinan besar dia akan menggigit Anda. Satu malam saya sempat pelayanan di Jakarta, saya tinggal di satu tempat, malam-malam saya nggak bisa tidur, entah kenapa, hari itu padahal sudah capek banget, tapi di antara saya coba tidur, ada bunyi di lantai, ada bunyi srek, 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 srek. Saya terganggu, saya pikir plastik kena AC, tapi kok bunyi terus srek, 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 agak terganggu buat saya dan saya mulai cari. Pencarian saya pertama nggak ketemu apa-apa. Ya saya coba tinggal tidur, kemudian bunyi lagi kata srek, 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 srek. Dan waktu saya bangun, saya paksa cari, akhirnya ketemu. Dan sumber suaranya adalah ular yang berjalan di keramik. Bunyinya srek, 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 karena sisiknya. Dan waktu saya lihat ular, saya tahu setan disimbolkan dengan ular, tetapi salah satu binatang yang saya paling nggak suka, ular. Jadi saya ketuk pintu tuan rumah sudah tidur. Saya tok, malam-malam saya bilang, bisakah saya minta golok? Dia kaget tuan rumah, kenapa pendeta malam-malam minta golok? Saya minta golok dan kayu. Dia tanya ada apa? Saya bilang ada ular di kamar saya. Oh dia kaget. Dia bilang, saya tanya ada sesuatu yang saya bisa pakai untuk nangkap, untuk bunuh. Mohon maaf bagi pencinta ular, ampunilah saya. Tapi kita dipanggil untuk menginjak kepala ular dan kalajengking. Dan akhirnya malam itu terjadi pembunuhan ular. Dan saya tidak menahan pada ekor, Anda lihat saya harus menahan kepala. Kemudian saya harus memotong kepalanya. Jadi saya harus tangkap kepala. Saya tidak akan berani tangkap ekor. Menangkap ekor itu cari bunuh diri, saudara. Itu yang terjadi. Jadi Anda lihat ketika Tuhan menyuruh Musa untuk memegang ekor, dia menyuruh Musa untuk melakukan sesuatu yang berbahaya. Tetapi ketika dipegang pada ekor, tiba-tiba ular itu berubah menjadi tongkat. Tapi yang menarik adalah sejak hari itu tongkat itu tidak pernah disebut sebagai tongkat Musa. Sejak hari itu tongkat itu disebut sebagai tongkat Allah. Segala sesuatu yang kita serahkan kepada Tuhan, menariknya satu kali dia akan kembalikan. Tapi sejak hari itu dia tidak akan berkata itu milikmu, dia akan berkata itu milikku. Ketika Anda memberi sesuatu kepada Tuhan, Anda memberi hidupmu kepada Tuhan, Tuhan akan berikan ulang hidupmu kepada kamu. Tetapi dia tidak berkata itu hidupmu, tetapi dia akan berkata itu hidupku yang kuberikan kepadamu. Itu sebabnya Alkitab berkata, hidupku bukannya aku lagi, tapi Kristus yang hidup di dalam aku. Itu menariknya Tuhan. Ketika kita menyerahkan sesuatu, sebenarnya kita tidak pernah kehilangan sesuatu. Satu-satunya yang kita serahkan pada Tuhan tidak akan pernah membuat kita kehilangan apapun juga. Bahkan kita akan mendapatkan sesuatu yang lebih baik dari apa yang kita serahkan.
Nah, itu sebabnya tangan dan tongkat selalu identik dengan kuasa. Elohim bicara soal kuasa. Mazmur 23 tiba-tiba Daud bicara tentang dua tongkat yang berbeda. Ketika dia berkata, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Gada dan tongkat adalah dua tongkat yang berbeda sebab memiliki dua fungsi yang berbeda. Dan menurut saya Daud sementara bicara tentang fungsi dari kuasa Tuhan dalam hidup orang percaya, dalam menuntun kehidupan orang percaya. Tongkat berfungsi untuk menyelamatkan domba yang tersesat. Tongkat berfungsi untuk menarik domba kembali pada jalan yang benar. Tongkat dalam hal ini bicara tentang dia melindungi domba. Tetapi maaf, dia bukan melindungi, tapi dia menarik domba, dia menyelamatkan domba, maafkan saya. Dia menyelamatkan, dia menolong, mengembalikan domba pada tempat yang benar. Sementara gada berfungsi bukan untuk dipakai pada domba, tetapi gada dipakai untuk melawan musuh dari domba. Jadi gada bicara tentang perlindungan Tuhan, sama-sama bilang perlindungan. Sementara tongkat dalam Mazmur 23 bicara tentang pertolongan Tuhan, sama-sama bilang pertolongan. Jadi kuasa Tuhan dalam hidup seseorang, dalam hidup orang percaya menurut Mazmur 23 ada dua fungsi yang berbeda. Kuasa Tuhan yang melindungi kita dan kuasa Tuhan yang menyelamatkan kita, menolong kita. Saya suka istilah di Amerika, kalau polisi lewat di Amerika biasanya di mobil ada kalimat slogan mereka, to protect and to serve. Untuk melindungi dan melayani. Saya percaya bahwa setiap otoritas Tuhan berikan kepada seseorang bukan untuk dipakai menjadi otoriter dalam hidup kita. Setiap kuasa dia berikan kepada seseorang supaya kuasa itu berfungsi, kita melindungi mereka yang kita gembalakan atau kita muridkan. Dan yang kedua, kita harus menolong dan menyelamatkan orang-orang yang ada dalam sfer kita, dalam ruang lingkup kita. Saya sebagai orang tua punya kuasa atas anak-anak saya. Saya punya otoritas terhadap anak-anak saya. Tetapi otoritas saya sebagai orang tua to serve and to protect, untuk melayani dan melindungi. Saya menggunakan kekuasaan saya atas anak-anak saya bukan supaya mereka hancur, tetapi saya menggunakan kekuasaan saya atas anak-anak saya untuk melindungi mereka. Saya berkata tidak pada anak-anak saya ketika saya tahu bahwa apa yang mereka perbuat akan menghancurkan masa depan mereka. Saya akan berkata tidak, anak-anak boleh tidak setuju, anak-anak boleh setuju, tetapi ketika saya tahu itu berbahaya, maka saya akan berkata tidak. Tidak ada demokrasi dalam keluarga saya. Kenapa? Sebab kalau saya serahkan demokrasi, keputusan berdasarkan suara terbanyak, maka tiap pagi anak-anak saya mungkin akan pilih pizza, es krim. Sebab mereka dua, anak saya kebetulan dua, sementara saya dan istri dua, jadi kemungkinan tidak terdapat suara mayoritas. Tapi kalau saya punya anak tiga, maka mereka akan memilih untuk mengalami sesuatu yang baik menurut mereka. Tapi saya akan berkata tidak, sebab kalau kamu makan es krim tiap hari, kamu makan junk food tiap hari, lihatlah hasilnya. Maka kamu akan mengalami sakit penyakit di masa tua. Kamu akan mengalami sesuatu yang tidak baik. Oleh sebab itu sebagai orang tua saya akan berani berkata stop, tidak. Saya akan menjalankan otoritas dan mereka akan berkata, oh papa gak sayang sama kami, papa gak sayang sama sekali. Justru karena saya sayang, saya menjalankan otoritas saya untuk melindungi engkau dari mara bahaya. Sebab semua kekuasaan otoritas dimaksudkan untuk dua hal ini, melindungi dan melayani. Saya menggunakan otoritas saya sebagai orang tua ketika saya mulai melayani mereka. Artinya saya membawa mereka kepada satu kehidupan yang saya harapkan hidup mereka lebih baik daripada saya. Saya akan memberi saran-saran di mana mereka supaya bisa bertindak lebih baik daripada saya. Mereka bisa mengalami sebuah kehidupan yang lebih baik. Sebab otoritas diberikan Tuhan kepada orang tua bukan hanya untuk melindungi, tetapi supaya saya bisa melayani mereka. Melayani bukan saya jadi pembantu mereka, bukan saya jadi kacung bagi mereka, tetapi supaya saya bisa membuat mereka mengalami sebuah kehidupan yang lebih baik daripada saya.
Sama, Tuhan pun sama. Ketika dia muncul sebagai Elohim, menurut Mazmur 23, maka ada kuasa yang dia akan sertakan dalam setiap hidup orang percaya. Dan kuasa itu ada dalam dua rupa, tongkat dan gada. Sebab yang satu adalah untuk berfungsi menyelamatkan, menolong. Sementara yang lain adalah berfungsi untuk melindungi kita. Tetapi berbeda dengan Yahweh. A besar, L besar, L besar, A besar, H besar, atau Tuhan. T besar, U besar, H besar, A besar, N besar. Berbeda. Ketika Elohim bicara soal kuasa, tetapi Yahweh justru berbicara soal satu hubungan dengan dia. Dia bicara tentang panggilan untuk membangun sebuah hubungan dengan dia. Coba Anda pergi ke Keluaran pasal 6. Keluaran pasal 6 ayat yang kedua. Ayat pertama bagian terakhir dia berkata, selanjutnya berfirmanlah Allah kepada Musa, akulah Tuhan. Lihat kata Tuhan di sana, T besar, U besar, H besar, A besar, N besar. Keluaran 6 ayat 1. Keluaran 6 ayat 2, kemudian dia berkata, aku telah menampakkan diri kepada Abraham, Ishak dan Yakub sebagai Allah yang Maha Kuasa, Elohim. Tetapi dengan namaku Tuhan, T besar, U besar, H besar, A besar, N besar, Yahweh, aku belum menyatakan diri. Ayat 3, bukan saja aku telah mengadakan perjanjianku. Jadi Yahweh adalah nama yang dinyatakan oleh Tuhan kepada seseorang ketika Tuhan hendak mengikat perjanjian dengan orang itu. Jadi Elohim bicara tentang Tuhan yang Maha Kuasa, Allah yang Maha Kuasa. Tetapi ketika dia bicara soal Yahweh, dia bicara A besar, L besar, L besar, A besar, H besar, Tuhan T besar, U besar, H besar, A besar, N besar. Dia bicara soal Yahweh. Yahweh adalah nama yang dia nyatakan dalam sebuah relationship, dalam sebuah hubungan, dalam sebuah ikatan perjanjian. Ketika Tuhan mau berurusan dengan seseorang, dia hanya berurusan dengan orang itu di dalam sebuah perjanjian. Kenapa Tuhan berurusan dengan manusia? Tuhan tidak berurusan dengan binatang. Sederhana. Sebab yang membuat perjanjian dengan Tuhan adalah manusia dan bukan binatang. Kenapa Tuhan tidak berurusan dengan, Tuhan tidak banyak berurusan dengan orang yang belum percaya. Tuhan berurusan dengan orang yang sudah percaya. Kenapa? Sebab perjanjian khusus yang Tuhan buat bukan dengan mereka yang belum percaya. Perjanjian khusus dia buat dengan mereka yang sudah percaya. Lewat mereka yang sudah percaya, dia mau keselamatan itu bisa kita alirkan kepada mereka yang belum percaya. Bagaimana supaya orang yang belum percaya bisa kuat? Dia menguatkan yang sudah percaya supaya yang sudah percaya bisa menguatkan mereka yang belum percaya. Bagaimana dia menyelamatkan mereka yang belum percaya? Sederhana, dia menggunakan yang sudah percaya supaya yang percaya yang sudah diselamatkan bisa membawa keselamatan itu kepada mereka yang belum percaya. Dia berurusan dengan orang percaya sebab kita punya perjanjian dengan dia. Tuhan melakukan segala sesuatu di dalam sebuah perjanjian, dalam sebuah hubungan. Nah, menarik kata Yahweh itu kemudian dimaknai oleh penulis Alkitab dengan banyak arti, banyak istilah sebenarnya. Misalnya Wahyu 4 ayat 8. Wahyu pasal 4 ayat 8, sabar dengan saya kasih aja Anda seperlunya, setelah itu saya akan closing. Maksud saya apa sesungguhnya nanti saya sampaikan di akhir. Wahyu 4 ayat 8 dia berkata, dan keempat makhluk itu masing-masing bersayap 6. Sekelilingnya dan di sebelah dalamnya penuh dengan mata. Dan dengan tidak berhenti-hentinya mereka berseru siang dan malam, kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang sudah ada dan yang akan datang. Garis bawah yang sudah ada dan yang akan datang. Kata yang sudah ada, dan yang akan datang sebenarnya adalah sandi untuk menunjukkan pada satu nama. Nama apa? Yahweh. Sebab Anda perhatikan dia berkata mereka berseru kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang sudah ada, yang ada dan yang akan datang. Kalau Anda pergi ke Yesaya 6 ayat
3, Yesaya 6 ayat 3, ketika Yesaya melihat penglihatan bait suci di mana ada tahta Tuhan, Yesaya 6 ayat 3 berkata, dia melihat ada malaikat dan mereka berseru seorang kepada seorang, katanya, kudus, kudus, kuduslah apa? Tuhan, T besar, U besar, H besar, A besar, N besar. Apa itu Tuhan, T besar, U besar, H besar, A, N besar? Yahweh. Anda bandingkan, kudus, kuduslah Yahweh. Tapi kalau Anda kembali ke Wahyu 4 ayat 8, Yohanes berkata, kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah yang Maha Kuasa, Elohim. Bukan Yahweh, Elohim. Tiba-tiba mana Yahwehnya? Dia salah kutip, jangan-jangan. Tiba-tiba dia kutip yang sudah ada dan yang akan datang. Itulah arti nama Yahweh menurut Yohanes. Yang sudah ada, dan yang akan datang. Allah yang tidak pernah berubah, Allah yang kekal adanya. Kekal dalam apa? Perjanjiannya. Tetapi ada satu istilah, ada satu arti Yahweh yang hari ini saya mau angkat buat Anda. Anda mungkin sudah pernah lihat, mohon maaf, kembali lagi ke Keluaran pasal yang ketiga. Anda lihat dalam Keluaran pasal yang ketiga, Tuhan memanggil Musa untuk membawa menjadi penyelamat atas Israel, dan terjadi perdebatan antara Tuhan dan Musa sebenarnya, sebab Musa mengemukakan alasan demi alasan supaya dia tidak harus ada dalam panggilan Tuhan. Tanda kedewasaan rohani seseorang menurut saya adalah ketika Tuhan menyuruh orang itu melakukan sesuatu, orang itu berhenti memberi alasan kepada Tuhan untuk tidak melakukan. Kalau Anda lihat hidup Musa, dari panggilan Tuhan pertama pada Musa, Anda akan temukan tiap kali Tuhan bicara sesuatu, memanggil Musa melakukan sesuatu, Musa selalu memberi alasan. Keluaran pasal 3 contoh yang paling jelas. Tapi kalau Anda lihat akhir hidup Musa, dosa terakhir yang dilakukan oleh Musa, Tuhan bilang Musa bicara pada batu karang supaya batu karang itu bisa mengeluarkan air. Saking esmosisnya Musa, bukan emosi lagi, esmosis. Berdoalah bagi pemimpin-pemimpin rohani Anda siapapun dan dimanapun. Sebab mengembalakan jemaat tidak pernah mudah. Itu haleluya. Saking esmosisnya Musa, Tuhan bilang ngomong. Dia bilang kalian pikir saya tidak bisa mengeluarkan air dari batu karang ini. Saking esmosisnya dia pukul itu batu karang, dan Tuhan bilang saya suruh ngomong, kamu pukul. Mulai dari sekarang, kamu tidak akan pernah masuk tanah perjanjian yang aku janjikan kepadamu. Kalau saya jadi Musa, saya bilang, tunggu dulu. Pengorbanan 40 tahun, hilang hanya gara-gara saya salah pukul. Tuhan, masa gak ada belas kasihannya sedikit? Kesetiaan 40 tahun, tiba-tiba upah saya 40 tahun, Tuhan hilangkan hanya karena satu kesalahan mukul. Mana keadilannya Tuhan? Mana kasihnya Tuhan? Tapi anehnya puji Tuhan Musa bukan saya. Yang aneh adalah waktu Tuhan bilang itu, coba Anda cari, tidak ada satupun protes yang dikeluarkan Musa dari mulutnya. Itu sebabnya saya percaya salah satu tanda kedewasaan rohani, kita berhenti memberi alasan dengan Tuhan. Kita berhenti berargumentasi dengan Tuhan. Bukan berarti tidak boleh, silakan. Tetapi mereka yang sudah dewasa rohani mulai sadar satu hal, kita tidak akan pernah menang dengan Tuhan. Sebab dia punya jalan yang terbaik bagi kita. Dia bisa berkata, kamu mau gitu? Silakan jalan. Dan saya sudah pernah lakukan itu. Akhirnya balik, mohon maaf Tuhan, babak belur. Ampuni saya. Ulangan 8 makanya menjadi rema bagi saya. Sebab Ulangan 8 dia berkata, aku sudah bilang, jangan melangkah ke kanan, jangan melangkah ke kiri yang salah. Kamu tetap melakukan itu dan kamu kemudian menyesal, bukan? Kamu berseru kepadaku dan aku menolong engkau. Tetapi ingat sejak dari sekarang, setelah aku menolong engkau, tolong insaf.
Insaf artinya lain kali kalau Tuhan bilang berhenti, ya berhenti. Kalau Tuhan bilang ke kanan, ya ke kanan. Kalau Tuhan bilang ke kiri, ya ke kiri. Sebab kamu sekarang sudah tahu bahwa Tuhan mengarahkan kita pada jalan yang terbaik bagi kita. Kamu nggak bisa melihat sejauh mata Tuhan melihat. Kamu tidak bisa berpikir sebesar Tuhan, otak Tuhan berpikir. Kamu nggak pernah bisa meraih sejauh tangan Tuhan meraih. Kamu lihat di depan boleh baik, Lot, tetapi mata Tuhan melihat jauh dari apa yang dilihat oleh Lot. Sebab mata Tuhan bisa melihat jauh lebih luas daripada pandangan kita. Pikiran kita, otak yang sebesar bakcang kita, percayalah tidak akan pernah bisa melebihi pikiran-pikirannya Tuhan. Persoalannya kita ini memang benar, susahnya Tuhan sama kita ini sok pinter. Sok tahu segala-galanya. Kalau kita datang pada Tuhan, biasanya Anda mungkin pernah dengar pendeta berkata, kita ini selalu sodor proposal sama Tuhan. Kita buat rencana kita suruh Tuhan tanda tangan ikut setuju dengan rencana saya. Makanya saya bilang sama anak-anak remaja saya dulu, jangan pernah tanya Tuhan, apakah dia pacar saya, pasangan saya atau tidak, kalau Anda sudah lebih dulu jatuh cinta. Sebab kalau Anda sudah lebih dulu jatuh cinta, maka Anda cenderung memaksa Tuhan untuk setuju dengan keinginan Anda. Yaitu doa minta jodoh itu. Kalau dia jodohku, jodohkan aku dengan dia. Kalau dia bukan jodohku, jodohkan aku dengan dia. Kalau dia punya jodohnya orang lain, putuskan jodohnya dengan orang lain. Jodohkan aku dengan dia. Pada akhirnya jodohkan aku dengan dia. Sebab kita selalu sudah suka lebih dulu. Baru kita tanya Tuhan. Oh Agni. Itu yang terjadi dengan Anda dan saya. Dia berkata kemudian, Musa dalam perdebatan ayat yang ke-14, Keluaran 3 ayat 14. Tuhan berfirman kepada Musa, aku adalah aku. Ketika dia bertanya, siapakah namamu? Kalau orang Israel bertanya kepadaku, siapa yang mengutus engkau? Atas nama siapa aku harus katakan pada mereka? Keluaran 3 ayat 14. Kemudian Tuhan menyatakan namanya kepada Musa. Beritahukan kepadaku namamu. Kemudian dia berkata, Musa, firman Allah kepada Musa, Musa namaku adalah, aku adalah aku. Bahasa Ibraninya eheye, asher, eheye. Eheye, asher, eheye. Lihat ada kata ha yang kuat di situ. Eheye, asher, eheye. Yahweh terdiri dari dua ha yang kuat juga. YHWH. Ha, eheye, asher, eheye. Itu adalah simbol dari kata Yahweh. Aku adalah aku. Apa itu Yahweh? Aku adalah aku. Guru saya berkata, kata aku adalah aku bisa dimaknai sebagai aku saya adalah aku ada. Aku adalah aku ada. Asir, Maksud saya begini. Aku Tuhan adalah segala sesuatu yang engkau perlukan. Kalau sebagai manusia engkau perlu keselamatan, maka dia berkata, aku adalah keselamatanmu. Aku adalah. Engkau butuh kasih sayang, Tuhan berkata, aku adalah aku. Aku adalah cinta itu sendiri. Engkau hanya bisa menemukan cinta di dalam aku. Oh, Anda butuh pintu akses untuk berjalan kepada Bapa, ketemu dengan Bapa. Dia berkata, aku adalah pintu. Aku adalah aku. Kamu butuh kehidupan. Dia berkata, akulah kehidupan. Kamu butuh jalan. Akulah jalan. Kamu butuh roti. Dia berkata, aku adalah roti kehidupan. Dia bicara soal aku adalah segala sesuatu yang engkau perlukan. Sebab kita ada dalam sebuah perjanjian dengan Tuhan. Dan ketika kita ada dalam sebuah hubungan perjanjian dengan Dia, maka kita menemukan bahwa Tuhan menyediakan segala sesuatu yang kita perlukan, supaya segala sesuatu yang Dia kehendaki untuk Anda dan saya raih, kita bisa genapi, kita bisa kerjakan, kita bisa lakukan.
Itulah arti Yahweh, aku adalah aku Tuhan yang membuat perjanjian dengan Anda. Hari ini saya tidak tahu Anda boleh datang dengan, oh saya sementara butuh mujizat. Dan Tuhan berkata, aku adalah mujizat itu sendiri. Aku adalah mujizat itu sendiri. Oh, saya butuh keluarga yang dipulihkan. Tuhan berkata, aku Yahweh. Aku adalah Allah yang merestorasi setiap hubungan. Makanya kemudian kita kenal dengan nama Yahweh Rafa. Kenapa kita kenal dengan nama Yahweh Rafa? Allah yang menyembuhkan. Ada lagunya, Yehova Rafa, dialah Allah yang menyembuhkan. Yehova Yire, Allah yang mencukupi. Kenapa? Itulah cara Tuhan untuk berkata, akulah Yahweh. Sebab engkau butuh sesuatu, I am that I am. Aku ada untuk mencukupi. Sebab segala sesuatu yang engkau butuhkan ada di dalam aku. Makanya dia disebut Yehova Yire. Anda sementara gundah gulana, Anda sementara galau, dia berkata, aku adalah Yahweh Shalom. Allah yang memberi damai sejahtera. Segala sesuatu yang Anda dan saya perlukan di dalam kehidupan ini untuk menggenapi perjanjian kita dengan Tuhan, semuanya tercukupkan di dalam Dia yang memenuhi segala sesuatu. Makanya dia berkata, aku adalah Allah yang memenuhi segala sesuatu. Hari ini apapun persoalan Anda, keperluan, kebutuhan Anda dalam kehidupan, Anda akan menemukan semuanya di dalam Tuhan. Sebab Anda dan saya harus membuat perjanjian dengan Dia. Apa sih itu perjanjian, Pak? Gampang, Yohanes 17 menurut saya sederhana. Perjanjian adalah Tuhan Yesus pernah berkata begini, segala sesuatu milikku adalah milikmu dan semua milikmu adalah milikku. Dia berkata, ini perjanjian. Perjanjian adalah dua pribadi yang saling menyerahkan dirinya kepada pasangannya. Makanya perjanjian Yohanes 17 dia berkata, milikmu adalah milikku. Hidupmu, hidupnya Tuhan. Tuhan bukan cuma minta semua yang Anda miliki. Dia berkata, serahkanlah segala khawatirmu. Kita pikir bahwa Tuhan hanyalah Tuhan yang memanfaatkan segala situasi dan keadaan yang saya miliki. Semua yang baik Tuhan mau ambil. Serahkan berikan pada Tuhan. Tapi bukankah dia berkata, bukan hanya berikan hidupmu, bukan hanya berikan finansialmu. Dia berkata, berikanlah segala khawatirmu. Bukankah dia berkata, marilah kepadaku semua yang letih, lesu, dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Kita pikir Tuhan hanya mau yang terbaik dari saya. Dengarkan saya baik-baik. Dia mau yang terburuk dari Anda. Serahkan sama dia. Dan yang paling luar biasa dia berkata, kalau kamu menyerahkan milikmu padaku, maka semua milikku akan menjadi milikmu. Serahkan air matamu, maka kekuatan dari Tuhan akan menjadi milik Anda. Serahkan hidupmu pada Tuhan, maka Anda akan melihat bahwa perjanjian Tuhan, pertolongan Tuhan akan jadi milik Anda. Mari kita datang pada Dia. Siapkan perjamuan kudus Anda. Sebab aku ini milikmu, aku bertahan diriku, kasih setiamu yang menghidupkan aku. Aku ini milikmu, aku pertahankan hidupku, biar kehendakmu kerjakanlah dalamku. Makanya Alkitab penuh dengan Tuhan adalah
Yehova Yireh, ya Allah yang mencukupi. Yehova Shalom, Allah yang menjadi damai sejahtera. Yehova Roi, Allah yang menjadi gembala yang baik. Yesus datang dan Yesus mengatakan yang sama. Aku adalah aku. Dia berkata, ego eimi, aku adalah jalan. Ego eimi, aku adalah kebenaran. Aku adalah kehidupan. Aku adalah pintu. Aku adalah roti. Anda lihat berkali-kali dia berkata, aku adalah, aku adalah, aku adalah, aku adalah, aku adalah, aku adalah. Supaya Anda tahu bahwa kita ada dalam perjanjian dengan dia. Dan dia berjanji dia memberi semua yang dia miliki. Kerajaan sorga ada di belakang Anda dan saya. Bukankah Roma 8 berkata, Allah yang tidak pernah menyayangkan anaknya sendiri, dia berikan kepada kita, masakan dia tidak akan memberikan segala sesuatu bersama-sama dengan anak itu. Wow. Kalau sampai Yesus harta yang paling besar di sorga dia beri untuk Anda dan saya. Roma 8 Paulus berkata, masakan dia tidak akan memberikan segala sesuatu bersama-sama dengan Yesus. Artinya cara untuk menerima segala sesuatu yang terbaik dari Tuhan adalah menerima Yesus. Dimanapun Anda berada, terima Yesus hari ini. Terima Yesus. Saya tidak tahu ini for the first time dalam hidup Anda. Saya bersuka cita, terima Yesus. Mungkin Anda yang sudah jauh dari Tuhan dan kebetulan Anda melihat ini dalam siaran ulang mungkin. Tapi kami mau berkata sama, terima Yesus. Kembalilah pada dia. Dialah yang memiliki segala sesuatu. Anda mungkin kecewa. Dengar, bukan Yesus yang mengecewakan Anda sesungguhnya. Mungkin orang yang menyebut diri orang beragama yang mengecewakan Anda. Tapi Yesus tidak pernah salah, bukan? Yesus tidak pernah membuat Anda kecewa sebenarnya. Andalah yang meninggalkan dia pertama kali. Hari ini izinkan dia kembali lagi memeluk Anda. Oleh sebab itu mari kita angkat roti di tangan kanan kita. Haleluya. Tuhan Yesus mengambil roti pada perjamuan makan malam terakhir. Mengucapkan berkat atasnya. Dan berkata, inilah tubuhku yang telah dipecahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Percayakah Anda bahwa ini bukan lagi roti biasa? Tetapi inilah persekutuan dengan tubuh Kristus. Kalau kita percaya, mari kita terima dengan iman. Kita makan bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Angkat cawan di tangan kanan Anda tinggi. Yesus kemudian mengambil cawan anggur, mengucapkan syukur atasnya. Dan berkata, inilah cawan perjanjian baru. Darahku yang telah ditumpahkan bagi pengampunan dosa semua manusia. Percayakah Anda bahwa ini bukan lagi cawan anggur biasa. Tetapi inilah cawan persekutuan dengan darah Kristus. Kalau Anda percaya, mari kita terima dengan iman, kita minum bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sebab aku ini, Yesus yang lebih dulu menyerahkan nyawanya bagi Anda dan saya. Dialah yang pertama kali mengambil langkah menyerahkan segala sesuatu bagi Anda dan saya. Dialah pemula dari sebuah perjanjian baru. Dialah yang menawarkan sebuah perjanjian baru. Dia yang lebih dulu menyerahkan segala-galanya. Dialah yang pertama kali milikku adalah milikmu. Dan oleh sebab itu undangannya kepada salib adalah, maukah engkau menyerahkan semua milikmu menjadi milikku. Hari ini dia tidak mintanya uang Anda, no. Dia minta hidup Anda, sebab kalau dia miliki hidup Anda, dia miliki segala-galanya. Sama seperti kalau Anda punya hidup Kristus, Anda memiliki segala-galanya. Hari ini dia berkata pada Anda, marilah kepadaku. Dia minta juga bukan hanya apa yang Anda miliki. Secara kekayaan finansial bukan, dia minta juga semua kekhawatiranmu.
serahkanlah segala khawatirmu kepadaku. Dia berkata, mari serahkanlah semua letih, lesu, dan beban beratmu. Dia bukan Tuhan yang memanfaatkan engkau. Dia bukan Tuhan yang memanfaatkan semua kepentingan-kepentinganmu. No. Dialah yang mengambil langkah pertama memberi segala sesuatu. Dialah yang menjadi pengambil langkah pertama yang menyerahkan segala sesuatu. Itu sebabnya lewat penyerahan Kristus, lewat pengorbanan Kristus, Roma 8 bisa kita imani dan aminkan dengan sungguh-sungguh. Dia yang tidak menyayangkan nyawanya anaknya sendiri, dia serahkan bagi Anda dan saya, masakan dia tidak akan memberikan segala sesuatu bersama-sama dengan dia. Itu sebabnya Paulus berkata, tidak ada yang bisa memisahkan aku dari kasih Kristus. Apakah aniaya, apakah pedang, apakah penderitaan, apakah tantangan, apa persoalan, bahkan kematian pun, malaikat pun, dan setan pun, penguasa tidak akan pernah memisahkan kita dari kasih Tuhan. Tidak ada hal yang terlalu buruk yang bisa membuat Anda jauh dari dia. Tidak ada hal yang terlalu buruk yang bisa membuat engkau sembunyi dari dia. Tidak ada hal yang terlalu buruk yang tidak bisa membuat tangan Tuhan meraih Anda hari ini. Yang membuat Anda tidak bisa dijamah hari ini bukan karena tangan Tuhan tidak pernah sampai pada Anda. Yang membuat Anda tak terjamah hari ini adalah sebab Anda menolak raian daripada tangan itu. Anda menolak tawaran undangan dari tangan Tuhan yang sementara terulur. Hari ini mari lihatlah tangan Tuhan di depan Anda. Mari lihatlah dia sementara mengulurkan. Dan dia mengundang Anda untuk memegang tangannya dia. Ada orang, ada pendeta berkata, Tuhan menutup, tidak ada yang bisa membuka. Tuhan membuka, tidak ada yang menutup. Tapi tiba-tiba ada pendeta kemudian berkata, sebab ketika Tuhan menutup, orang lain tidak bisa buka. Kecuali mereka yang di dalam memilih untuk keluar dari luar. Hari ini sama. Yang membuat tangan Tuhan tidak pernah sampai pada Anda, bukan karena tangan Tuhan tidak pernah terulur, tetapi karena Anda menolak untuk mengulurkan tangan balik meraih tangannya Tuhan. Bukan berarti Tuhan tidak pernah datang padamu, tapi Andalah yang tidak pernah berlari masuk ke dalam pelukannya dia. Hari ini yuk mari, Yahweh mengundang kita in a covenant, dalam sebuah perjanjian. Dia berkata, I am that I am. Aku ada sebagaimana aku ada. Segala sesuatu yang engkau perlukan, dia taruh di atas kayu salib menjadi keselamatan bagi setiap kita.